dan kita semuanya dijaga oleh malaikat Tuhan ya. Percaya Tuhan akan menolong kita supaya kita semuanya sehat, agar kita memberkati kita, melindungi kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami semuanya anak-anak Engkau bisa berkumpul mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami percaya firman Engkau akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Saudara sekalian, ada satu ayat di Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah saudara sekalian, apa yang terjadi di ayat Yehezkiel ini? Ini unik sekali bahwa Tuhan tahu Dia mau memberikan kita hati yang baru. Kita mau cerita tentang tanaman ya. Kita semuanya tidak asing lagi istilahnya pembajakan tanah. Jadi tanahnya dicangkur-cangkur gitu loh ya. Tujuan pembajakan adalah menggemburkan struktur tanah sehingga memudahkan bibit itu untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman itu menyerap unsur hara yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman itu tersebut ya. Kalau petani itu pasti tahu. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yeremia menegur keras orang Yehuda dan penduduk Yerusalem sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagai ya kan, penyampaian pesan Allah, Yeremia memperingatkan mereka yang hidup dalam penyembahan berhala agar kembali kepada Tuhan dan menjauhkan segala berhala menjijikkan tersebut. Yeremia berkata demikian, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Membuka tanah baru merupakan pesan tersirat untuk menghancurkan segala kekerasan hati mereka. Seperti halnya membajak tanah yang lama. Sebab kekerasan hati mereka telah membuat mereka tidak mau mentaati perintah Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa lihat, oh bangsa Israel bodoh ya. Bangsa Israel nggak taat ya. Nah, kadangkala kita juga sama. Nah, bangsa Israel itu membutuhkan tanah hati yang baru agar benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hidup mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan dan memberkati mereka. Tetapi janji pemulihan ini hanya berlaku jika mereka berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan segala dosa mereka. Ada orang bilang, Pastor Amin, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Percuma melayani Tuhan, karena hidup saya berantakan. Pekerjaan saya berantakan, usaha saya berantakan, ataupun pelajaran saya berantakan. Saudara sekalian, itu adalah keliru. Kalau kita merasakan kita melayani Tuhan, gala-gala melayani Tuhan, kita berantakan. Gala-gala melayani Tuhan, kita gagal. Nah, itu adalah pikiran bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Mari kita bangkit kembali dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang hidup saya berantakan, keluarga saya berantakan, pekerjaan saya berantakan, usaha saya berantakan. Tetapi di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, aku mau lebih dekat dengan Engkau. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah Tuhan, pikiran yang jahat ini, negatif ini, yang dari iblis itu, saya mau tengking dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan memberikan saya hati yang baru, hati yang taat. Saudara sekalian, ayat ini adalah firman Tuhan yang telah janji kepada kita bahwa Dia mengatakan apa? Indah sekali. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hanya Dia yang sanggup memberikan kita hati yang taat. Asal satu hal, kita tinggalkan dosa kita. Katakan, Tuhan, aku benci dengan dosa aku ini. Tuhan, bantulah aku. Jangan kita sombong. Jangan kita tidak melayani Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita jauh dari saudara seiman. Marilah kita disiplin untuk dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Prinsip serupa berlaku bagi kita. Jika kita ingin memiliki pertumbuhan iman dan kerohanian, bukalah tanah hati yang baru. Mari kita buang segala dosa dan berbagai kebiasaan buruk yang buruk kita, agar benih firman Tuhan yang hidup
dan berkuasa bisa bertumbuh subur dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kita ada PL. Kalau kita merasakan kita jauh dari Tuhan, kita merasakan kita malas ke gereja, kita merasakan gereja tidak ada apa-apa, kita merasakan pengkhotbahnya tidak kena saya. Mari kita jangan kritik, tapi kita membuka hati kita, buang hati kita yang jahat ini, yang tidak stabil ini, dan minta Tuhan tolong memberikan kita hati yang taat. Siapapun yang khotbah asal firman Tuhan disampaikan, saya mau dengar, saya mau amin saja. Saudara sekalian, marilah kita jangan bisa ketawa bangsa Israel. Kita sering sama seperti mereka. Bangsa Israel ini yang hatinya keras, sombong, stubborn, ya merasakan kita benar. Marilah kita belajar. Say sorry, terima kasih kepada saudara seiman, kepada istri, kepada suami. Penting sekali, karena Tuhan akan memberikan kita hati yang baru kalau kita mempunyai kelinduan. Kalau kita mempunyai kemauan untuk tinggalkan dosa kita. Kalau kita rindu untuk tinggalkan dosa kita, cukup rindu dan minta Tuhan tolong, kita akan menang atas dosa kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau hari ini. Biarlah Tuhan hati kita ini sungguh bisa diperbaharui Tuhan. Gantilah hati kita yang keras, yang sombong, yang kurang percaya pada Engkau Tuhan. Menjadi hati yang taat dan cinta pada Engkau. Hati yang senantiasa rendah hati Tuhan. Siap untuk ditegur oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa.